Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran TIK kelas 4. Bagaimana kabar anak solih-solih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga Allah segera memberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Submateri yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah mengatur paragraf dan yang kedua adalah paragraf berbutir. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat melakukan perapian teks dengan fasilitas ikon perataan teks. Yang kedua, siswa dapat melakukan penomoran paragraf dengan angka. Dan yang ketiga, siswa dapat melakukan penomoran paragraf dengan simbol. Siapkan buku tulis, buku paket TIK kelas 4, dan alat tulis lainnya. Catatlah informasi penting pada video ini. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik dan bijak. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama, mengatur paragraf. Bentuk suatu paragraf memperlihatkan kerapian suatu tulisan. Jika dokumen tersebut diketik dengan menggunakan komputer, tentu sangat mudah dan rapi hasilnya. Pada program Microsoft Word, bentuk suatu paragraf dapat diatur menggunakan perataan teks atau legend untuk membuat bentuk paragraf yang bagus. Jenis-jenis perataan teks yang pertama adalah legend left, rata kiri. Yang kedua adalah center, rata tengah. Yang ketiga adalah legend right, rata kanan. Dan yang keempat adalah justify, rata kiri dan kanan. Setiap jenis perataan teks memiliki kegunaan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Mari kita simak fungsi perataan teks tersebut. Yang pertama adalah align left. Align left digunakan untuk perataan kiri. Yang kedua, align right digunakan untuk perataan kanan. Yang ketiga, center digunakan untuk perataan tengah. Dan justify digunakan untuk perataan kanan dan kiri. Agar mudah difahami, mari kita praktekkan cara mengatur paragraf menggunakan perataan teks. Cara mengatur paragraf dengan perataan teks yang pertama dengan meratakan ke kiri. Perataan ke kiri menggunakan icon align left. Cara perataan ke kiri yang pertama, blok kata atau paragraf yang akan kita atur perataan teksnya. Kemudian, klik icon align left. Ini adalah icon align left. Kita klik sampai icon tersebut berwarna orange ya. Kita sudah melakukan perataan ke kiri. Perhatikan bagian kiri. Perhatikan bagian kiri pada paragraf ini. Sudah rata kan?
Selanjutnya, perataan ke tengah menggunakan icon center. Perhatikan paragraf ini sebelum dan sesudah diratakan ke tengah ya. Baik, langkah-langkahnya yang pertama, blok kata atau paragraf yang akan kita atur perataan teksnya. Kemudian, klik icon center. Ini adalah icon center. Mari kita klik sampai icon center berwarna orange. Kita sudah melakukan perataan ke tengah. Perhatikan bagian kanan dan kiri. Bagian kanan dan kiri tidak rata, namun bagian tengahnya ini rata. Selanjutnya, perataan ke kanan menggunakan icon Elegant Right. Perhatikan paragraf ini sebelum dan sesudah diratakan ke kanan. Cara perataan ke kanan yaitu blok kata atau paragraf yang akan kita atur perataan teksnya. Kemudian, klik icon Elegant Right sampai berwarna orange. Kita sudah melakukan perataan ke kanan. Perhatikan bagian kanan paragraf ini. Sudah rata kan? Oke, perataan yang terakhir yaitu perataan ke kiri dan ke kanan menggunakan icon Justify. Cara perataan ke kiri dan ke kanan, yang pertama, blok paragraf yang akan kita atur perataan teksnya. Kemudian, klik icon Justify. Kemudian, klik Justify. Pada icon Justify, setelah kita klik, biasanya tidak muncul warna orange. Kita cukup memperhatikan paragraf yang sudah kita ratakan ke kanan dan ke kiri. Bagian kiri pada paragraf sudah rata. Bagian kanan pada paragraf juga sudah rata. Demikian cara mengatur paragraf menggunakan perataan teks. Pembahasan yang kedua, paragraf berbutir. Pada program Microsoft Word, fasilitas penomoran dengan numbering ditunjukkan oleh icon ini, sedangkan penomoran dengan bulleted ditunjukkan oleh icon ini. Icon number untuk memberikan penomoran angka pada paragraf. Contohnya seperti ini. Jadi, pada paragraf tersebut terdapat penomoran angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk bullet digunakan untuk memberikan penomoran simbol pada paragraf. Contohnya seperti ini. Pada paragraf tersebut terdapat penomoran simbol. Mari kita simak praktek cara menggunakan icon menggunakan numbering dan bullet. Cara menggunakan icon numbering. Yang pertama, ketikkan suatu kata. Contohnya, nama benua. Dan akhiri dengan menekan tombol Enter. Klik icon numbering, ini adalah icon numbering, untuk membuat penomoran pada teks sehingga muncul nomor 1.
Ketikkan teksnya, misalnya Amerika. Kemudian akhiri dengan menekan tombol Enter. Maka secara otomatis akan muncul nomor berikutnya. Akhiri dengan menekan tombol Enter. Ini adalah cara menggunakan icon numbering. Yang kedua, cara menggunakan icon bullet. Langkah-langkahnya, ketikkan suatu kata atau kalimat, contohnya sumber, vitamin C. Kemudian akhiri dengan menekan tombol Enter. Selanjutnya, klik icon bullet. Untuk membuat perincian pada teks sehingga muncul simbol bulat. Ketikkan teksnya, contohnya jeruk. Dan akhiri dengan menekan tombol Enter. Demikian cara menggunakan icon bullet. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari cara mengatur paragraf dan paragraf berbutir. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Nantikan video-video pembelajaran Ustazah berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.